Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu topik mengenai persoalan yang beberapa waktu ini menjadi sebuah masalah, bila itu dianggap sebagai sebuah masalah, yaitu adanya pandangan yang menyatakan bahwa bapak dan ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di neraka. Ya, ada beredar di media sosial dan juga bahkan ada hadisnya di dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih, tidak ada masalah dengan hadisnya. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, waktu yang singkat dan sejenak ini bisa kita manfaatkan dengan baik, dan Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu hijab ilmu sehingga terang benderang kebenaran yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama yang mengkaji bagian hadis, mereka memberikan porsi 3 hal atau 3 porsi bagi kajian hadis yang terus dikaji dari masa dahulu sampai sekarang. Yang pertama, kajian utama dalam ilmu hadis adalah menyangkut yang pertama kajian mengenai ulumul hadis. Yang kedua mengenai ilmu takhrij. Yang ketiga berkenaan metode memahami sebuah hadis dengan benar. Mengenai ilmu hadis, yang pertama mengenai ulumul hadis. Jadi untuk memahami ilmu hadis itu ada hal-hal yang harus kita pahami terlebih awal, atau ada muqaddimah, ada pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah ilmu hadis, memahami ulumul hadis. Ulumul hadis oleh para ahli hadis disebut di dalam karya mereka ada 60 cabangnya. Di antaranya adalah bagaimana sebuah hadis tersebut sampai kepada seorang ulama seperti Imam Bukhari misalnya, melalui perawi-perawinya. Kalau perawinya banyak, itu disebut dengan mutawatir, hadis mutawatir. Perawinya tidak sampai derajat mutawatir, berada di level hadis ahad. Di ahad nanti terpecah, ada aziz, ada masyhur, ada gharib. Ini pembagian hadis ditinjau dari sisi banyaknya perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Saya contohkan seperti misalnya salah seorang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menghafal lebih kurang, kata beliau, alfin, 1.000.000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadis dari gurunya, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengambil hadis dari gurunya lagi, Malik bin Anas atau Imam Malik. Imam Malik mengambil hadis dari gurunya lagi, Imam Nafi'. Imam Nafi' mengambil hadis dari gurunya lagi, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibnu Umar ini
salah seorang sahabat kecil berjumpa langsung dengan Rasulullah, bahkan ketika Rasul wafat mungkin usia beliau sekitar 15 tahun atau lebih sedikit. Nah, Ibnu Umar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rangkaian para perawi dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar, kemudian Rasulullah. Ini disebut dengan rangkaian para perawi atau disebut dengan sanad. Nah, apabila rangkaian tersebut banyak yang meriwayatkannya, maka nanti ada disebut hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, gharib, mustafid. Kita mendengar sebuah hadis, ini hadis ini derajatnya apa? Jadi ditinjau dari sisi kualitas hadis. Kalau tadi kuantitas jumlah perawinya, kalau ini kualitas hadis. Di sana bertingkat-tingkat, mulai dari sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Hadis maudhu' disebut dengan hadis. Walaupun disebut hadis, sebenarnya dia bukan hadis. Hadis maudhu' adalah perkataan bohong yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya disebut maudhu' saja. Ini dikaji di dalam ulumul hadis yang ditulis beredar di kalangan kita, karya-karya para ulama. Ada yang kedua, kita berpindah pada item yang kedua mengenai ilmu takhrij. Masih cabang memahami hadis juga. Apa ilmu takhrij? Ilmu takhrij adalah sebuah ilmu kalau kita mendengar sebuah riwayat orang menyatakan itu hadis Nabi, maka di situ butuh ilmu takhrij. Ilmu takhrij apa maknanya? Mengembalikan sebuah perkataan kepada yang menyebutkan perkataan tersebut. Azwul hadisi ila qailihi. Mengembalikan hadis kepada yang menyatakannya. Sehingga orang tidak gampang menyatakan ini hadis dari Rasulullah. Ternyata ketika dicek, tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari, tidak terdapat dalam Sahih Muslim, bahkan tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. Rasul menyatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya, maka tempatnya di neraka. Tegas hadisnya. Hadis sahih. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu takhrij itu adalah ketika kita mendengarkan sebuah hadis, kemudian hadis tersebut siapa yang meriwayatkannya. Ini ada juga metode cara-caranya. Ada 5 metode nanti. Cuma kita tidak jelaskan, sekilas saja. Artinya mengembalikan sebuah hadis kepada yang mengatakannya. Siapa yang menyatakannya? Rasulullah. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Siapa yang mengeluarkannya? Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Turmuzi, Nasai, Ibnu Majah. Untuk menyatakan bahwa hadis tersebut benar adanya dari Rasulullah. Ini metode yang kedua dalam kajian ilmu hadis. Kemudian yang ketiga, mengenai setelah metode tersebut ada metode yang sangat penting yang menjadi cakupan kajian kita pada malam yang berbahagia ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah metode bagaimana memahami sebuah hadis sehingga hadis tersebut mendekati kepada pemahaman yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah persoalan yang terjadi mengenai 2 buah hadis. Hadis pertama
adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya tidak ada masalah, sahih. Cuma memahaminya bagaimana?